Umur anak 22 tahun. 22 tahun dan komitmen atau niat dari sekarang insyaallah Ustadz, kepada Ustadz Dafri juga udah pernah anak ceritakan bahwasanya selesai pun anak dari pendidikan S1 ini dan nanti jika bertemu dengan jodoh anak gitu ya Ustadz, insyaallah itu anak masih ingin dan akan meneruskan kembali perjuangan yang seperti ini dan insyaallah tidak akan keluar dari lingkungan yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sahabat hidup berbagi, di video kali ini kita bersama rombongan tahfiz dari Kabupaten Tanah Datar. Kali ini saya bersama dengan Ustadz yang sangat luar biasa. Saya melihat membaca profil beliau ya, penggerak tahfiz di Tanah Datar. Ya. Kita akan bincang-bincang bertanya kepada Ustadz Dafri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam boleh ya? Salam gini boleh ya? Boleh. Barakallah. Oke Ustadz. Pertama sekali perkenalkan dirinya boleh Ustadz? Boleh. Ya. Terima kasih sebelumnya buat akhina al-mukarram Ustadz Dedi Afdal SMA sebagai tokoh masyarakat di ya imam juga tokoh ya juga untuk di pesisir selatan ya, karena imam itu jelas jadi tokoh ya. Insyaallah kami doakan beliau tetap sehat dan keluarganya semakin berkah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Dafri SPDI MPD dari Batu Sangkar, dan saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Rumah Tahfiz di Kabupaten Tanah Datar dalam program Tanah Datar Kabupaten Tahfiz. Dan kita kali ini sengaja merencanakan jauh hari bersama pengurus dari Surau Jihad Siparam Koto Simpurui, yaitu program rumah tahfiznya, untuk melakukan kegiatan wisata tahfiz sekaligus dengan imtihan tahfiznya, ujian. Dan satu hal yang menarik sebetulnya, pemilihan dari orang tua pengurus memilih masjid ini adalah tempat imtihan. Dari sekian masjid yang sudah banyak dilalui dari Batu Sangkar sampai ke sini, maka Masjid Akbar Ar-Rahman Painan ini jadi pilihan ya, dan tentu ini adalah merupakan keistimewaan tersendiri. Kemudian kami baru kegiatan ini berjalan lebih kurang 3 bulan, dan alhamdulillah anak-anak sudah ada yang ikut ujian, standarnya itu 1 juz, dan bahkan ada yang ikut 2 dan 6 juz pada hari ini. Untuk itu ini adalah sebuah berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan Tanah Datar semakin maju kegiatan tahfiznya, apalagi dengan hari ini kita mendapatkan pemimpin yang mudah-mudahan akan terus mensupport kita, yaitu pemimpin terpilih Bapak Eka Rici. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita untuk lebih maju ke depannya di era baru ini. Demikian, terima kasih. Ustadz, ini ada pertanyaan nih Ustadz. Biasanya ya rumah tahfiz yang saya kenal ya, mereka itu ujiannya di tempat masing-masing ya, di mana rumah tahfiznya di sana ujian, nanti setelah itu baru ada hasil ijazah atau sertifikat gitu ya. Tetapi ini ada yang aneh saya lihat ya. Saya dengar tadi dari saya kita bincang-bincang, ujiannya itu ke masjid lain ya. Ini tujuannya atau rancangannya, ide dari siapa nih Ustadz nih? Oh gitu ya, terima kasih. Karena ini memang sengaja kita program supaya memang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi anak kita hari ini, kebutuhannya. Mereka butuh hiburan, butuh sesuatu kegiatan itu dikemas semenarik mungkin, membahagiakan atau fun buat mereka. Maka kita tidak kalah saing juga di tahfiz ini, berusaha bagaimana mendekatkan mereka kepada Al-Quran itu. Salah satunya dengan adanya program wisata tahfiz. Jadi setiap anak yang ikut tahfiz itu kita programkan minimal sekali dalam 3 bulan, atau paling jauh atau paling lama itu 1 kali setahun setelah ujian mereka pasti ada wisata. Karena
sudah tercantum dalam program kita kerjasama dengan pengurus, donatur dan orang tua, karena sudah disampaikan waktu parenting dan juga goal setting bahwa mereka akan ada wisata tahfiz. Dan kenapa ada di tempat yang lain? Karena memang kita ada berapa model ujian. Yang pertama bisa dilakukan di tempat di mana dia tahfiz, dan itu bisa diuji oleh forum kecamatan, karena sudah terbentuk juga di Kabupaten Tanah Datar itu forum komunikasi rumah tahfiz kecamatan, dan itu mereka memberikan legalitas untuk menguji 1 dan 2 juz. Kemudian nanti ada juga yang ujian itu di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan ini yang mengujinya itu langsung tim dari kabupaten, tim forum komunikasi rumah tahfiz dari tingkat kabupaten untuk menguji 1 dan 2 juz. Akan tetapi jika ada anak yang 3 juz ke atas, itu harus bekerja sama dengan lajnah tahfiz namanya, yang penjamin mutu, yang mendapatkan legalitas bahwa mereka itu diakui hafalannya mungkin 3 juz ke atas itu. Dan nanti juga ada dari Pemda yang ketiga yang sudah terjadwal itu di bulan April biasanya. Dia ada ujian 3 kali dalam setahun, 3 seleksi yang 3 juz ke atas. Tapi yang untuk 1 dan 2 juz itu sekali setahun. Itu diadakan di bulan biasanya di bulan Agustus, dan itu ditutup dengan acara yang besar agenda Pemda, yaitu wakaf 1000 hafiz. Jadi wakaf 1000 hafiz setiap tahunnya dapat 1000 hafiz terbaru. Itu kira-kira. Terima kasih. Jadi anak-anak itu ujiannya tempat lain sekalian wisata ya, wisata religi. Ya. Jadi setelah mereka letih menghafal, kemudian kita kasih juga haknya untuk hiburan ya, Betul. untuk jalan-jalan, masya Allah. Ini program yang perlu juga kita contoh ya. Ya, perlu kita contoh. Jadi seluruh pondok tahfiz yang ada di pesisir selatan atau dimanapun di Indonesia lah. Jadi kita butuh juga bawa anak-anak kita yang sudah lelah, letih-letih menghafal, kita bawa wisata religi. Tapi wisatanya harus terarah juga, Ustaz ya. Betul. Pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Udah berapa lama kegiatan tahfiz ini berjalan di Tanah Datar? Iya. Oke, baik. Untuk kegiatan program secara terstruktur yang sudah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tanah Datar, khususnya di kepemerintahan Bapak Irinansa Tarmizi almarhum bersama Bapak Zuldafri Dharma, itu dari awal tahun 2017 sudah dicanangkan dan sudah diprogramkan, yaitu Tanah Datar Kabupaten Tahfiz. Meskipun sebelum itu, tentu jauh-jauh sebelum itu sudah ada juga rumah tahfiz. Akan tetapi yang langsung ditangani secara program khusus oleh pemerintah itu dan berkembang pesat sampai hari ini itu dari tahun 2017. Dan itu dengan agenda ada wakaf 1000 hafiz setiap tahunnya. Dan kita mengambil 1000 hafiz 1 dan 2 juz setiap tahunnya. Alhamdulillah jumlahnya sampai hari ini yang terseleksi itu sudah 5.000 dari 2017 itu 5.000 orang ya, karena setiap tahunnya tidak boleh orang yang sama mengikuti sertifikat yang sama kalau 1-2 juz, karena nanti dibuktikan ada mereka terdaftar di forum komunikasi rumah tahfiz, karena yang mengelolanya langsung forum komunikasi rumah tahfiz Tanah Datar dengan fasilitas pemerintah daerah melalui bagian Kesra, itu Bapak Afrizon SAG. Kemudian juga ada agenda kedua, yaitu tes lajnah. Tes lajnah ini yang 3 juz ke atas, yang umurnya lewat dari 12 tahun. Jadi yang 1-2 juz itu hanya boleh 12 tahun ke bawah. Jazakumullah khairan Ustaz Dafri. Ini pemirsa, Ustaz Dafri ini kita satu sekolah, saya satu tingkat di atas Ustaz Dafri, tapi ilmunya mungkin beliau lebih di atas saya ya. Astagfirullah. Kita tetap belajar dengan senior. Bagi pemirsa yang menonton, ya para guru-guru tahfiz, ini bisa kita contoh bersama, karena Ustadz ini sudah melahirkan banyak hafiz dan hafizah di mengikuti ujian 6 juz. Oh, boleh Ustadz uji? Insyaallah ya. Insyaallah. Pertanyaan Ustadz mudah. Ya. Kita coba tanya juz
4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون خبير. Masya Allah. Sudah ya? Mau satu lagi? Boleh satu lagi? Boleh, kita uji satu lagi pemirsa, satu soal lagi. Ya, soalnya kita carikan yang agak sulit. Kita turun jusnya ya. Kita turun jusnya. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Masya Allah. Fatahallahu laki. Ya, mudah-mudahan menjadi hafizah. Menjadi hafizah, seorang penghafal Al-Quran dalam usia yang muda ya. Berapa umurnya? 14 tahun. 14 tahun, berarti udah kelas sanawiyah. Kelas berapa? Kelas 3. Mudah-mudahan nanti di aliyah sudah menjadi penghafal Quran 30 juz. Amin. Terima kasih Fadilah. Silakan kembali mengikuti ujian. Oke pemirsa, kita lanjutkan dialog atau wawancara dengan salah satu tenaga pengajarnya, yaitu ustazahnya. Itu. Pemirsa, hari ini saya bersama dengan salah satu tenaga pengajar, ustazahnya. Ya, luar biasa, jadi grogi juga nih sama ustazahnya. Boleh ustazah ya? Boleh. Kita mau tanya-tanya nih ustazah. Apa motivasi ustazah membina atau mengajar anak-anak ini menjadi penghafal Al-Quran? Kalau ustazah bekerja di perusahaan misalnya bisa jadi, atau di tempat-tempat yang lain, tapi ustazah memilih membina anak-anak tahfiz ini, apa motivasinya gitu? Oke, terima kasih Ustadz. Perkenalkan terlebih dahulu, nama anak Elvi Suryanis, biasa dipanggil Elvi. Ya, mungkin terkait pertanyaan Ustadz tadi, kenapa atau apa dorongan motivasi dari dalam diri ya mungkin ya saya. Kenapa membina anak-anak tahfiz? Mungkin kalau di luar banyak pekerjaan yang lain gitu kan Ustadz. Ana sudah bergabung dengan Ustadz Dapri dari kelas 2 SMA. Dan Ana tertarik mengajarkan atau mendidik serta membimbing adik-adik ini masuk atau berkecimpung di dalam dunia Al-Quran. Karena Ana sendiri merasa kekurangan di sana Ustadz. Pertama, kekurangan anak ketika SD atau kecil-kecil dulu tidak mampu atau tidak mendapatkan pendidikan yang seperti ini. Kemudian Ana merasa tertinggal dengan teman-teman yang lain. Di mana mereka tamatan dari pesantren gitu kan Ustaz, kemudian dari MAN atau madrasah aliyah gitu kan Ustaz. Dan anak yang dari SMA awalnya itu merasa minder, tapi kemudian anak merasa memicu diri anak sendiri gimana
kenapa harus mereka yang seperti itu, kenapa bukan saya gitu kan. Setiap orang pasti mampu dan harus bisa. Walaupun demikian kan saya juga orang muslim, kemudian juga seorang muslimah, apa salahnya kita yang mengajarkan kepada mereka gitu kan. Jadi ini tuntunan atau bisa jadi contoh juga bagi teman-teman di luar sana, kepada mereka yang dari jurusan umum tidak tertutup kemungkinan untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu untuk semua kalangan. Baik itu seorang dokter pun jadilah dokter yang hafiz Quran, seorang polwan pun jadilah polwan yang hafiz Quran. Bersama mereka rasanya kebahagiaan tersendiri lah gitu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Boleh nanya lagi Ustazah? Ya, pertama kita mendoakan Ustazah menjadi orang yang terbaik ya. Adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Ustazah salah satu yang sudah mengamalkannya, belajar dan terus mengamalkannya. Amin ya. Kemudian pertanyaan, umur Ustazah sekarang berapa? Apakah nanti setelah menikah apa masih tetap ingin berbagi dengan anak-anak tapis atau bagaimana Ustazah? Umur anak 22 tahun dan komitmen atau niat dari sekarang insyaallah Ustaz, kepada Ustaz Dapri juga udah pernah anak ceritakan bahwasanya selesai pun anak dari pendidikan S1 ini, dan nanti jika bertemu dengan jodoh anak gitu ya Ustaz, insyaallah itu anak masih ingin dan akan meneruskan kembali perjuangan yang seperti ini, dan insyaallah tidak akan keluar dari lingkungan yang seperti ini bersama Ustaz Dapri. Kemudian anak ingin juga, karena motivasi anak atau keinginan juga buat anak sendiri, anak pengen mendirikan rumah tahfiz sendiri. Ustazah Elvi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diinginkan membina rumah tahfiz nanti, kalau kita berdoa mudah-mudahan mendapat suami yang hafiz ya. Walaupun nanti sudah bekerja, sudah mempunyai harta, tetapi masih memperhatikan anak-anak atau generasi penghafal Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf. Oke pemirsa, kita lanjutkan wawancara dengan salah satu orang tua murid ya, orang tua murid sekalian pengurus ya. Berarti ini merangkap ya. Merangkap. Jadi saya manggilnya Mister ya Pak. Mister aja. Karena Bapak ini Inggris. Pengurus ini, kemudian orang tua murid ini beliau pakar bahasa Inggris. Mister, kita mau nanya, kalau ada ujian jarang orang tua yang ikut ya. Tetapi kali ini saya lihat pemandangan yang agak berbeda. Ketika ujian orang tua menyaksikan langsung bagaimana anak-anaknya seleksi gitu. Ini apa tujuannya Mister? Sebenarnya karena ini adalah kegiatan pertama bagi kita melakukan terobosan, niat kita besar. Tahfiz ini didanai, dibiayai, bahkan setiap kegiatan siswa diberikan snack dan konsumsinya setiap kali. Bahkan sehingga kita berkeinginan menarik remaja-remaja, mendorong anak-anak muda untuk mencintai Al-Quran. Dan ustadznya kita bayar berapapun biayanya. Sehingga, nah kemudian orang tua ini sengaja dilibatkan. Saya memang inisiator untuk bisa berwisata seperti ini. Tapi targetnya apa? Sebenarnya kan sebagian orang tua anaknya bagus-bagus, tapi orangnya tua malas ke masjid. Ada wali muridnya, anaknya hebat tahfiznya, tapi tidak tersentuh, jarang ke musola. Kadang-kadang sebagai orang tua itu kan dengan begini dia terpanggil hatinya, berkumpul sama ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga kedepannya harapan kita ini salah satu strategi untuk menggait semua wali murid untuk terus terlibat, karena kita setiap bulan ada pengajian. Itu yang pertama. Yang silaturahmi ya. Silaturahmi. Jadi kita strategi untuk menggait semakin banyak, semakin ramai. Yang kedua adalah ini juga menyadarkan orang tua, ini nggak main-main. Kalau hanya dibiarkan ujian begitu saja, lepas orang tua tidak melihat seperti apa prosesnya. Tapi jika dilihat diuji, sehingga orang tua juga, karena besok kita hanya 25 siswa. Jika anaknya tidak mencapai target yang kita inginkan minimal, maka tidak dimasukkan pelatihan untuk 3 bulan berikutnya, maka akan diganti dengan orang lain. Udah banyak yang antri. Sehingga yang ketiga adalah promosi. Apanya? Anak akan menyenangi ikut tahfiz. Ada setiap tahfiz dikasih snack,
dikasih nasi goreng, dikasih sate, dikasih martabak Mesir. Nah, kemudian ada jalan-jalan. Ini biayanya jalan-jalan hanya kalau seandainya ada biaya 25% orang tua menanggung, selebihnya 75% itu Dari yang lain. hamba Allah yang menanggung. Nah, jadi ini 3 strategi kita kenapa lakukan banyak hal. Mister, saya melihat Mister ini kan basicnya di umum nih. Kalau Mister kan bahasa Inggris ya. Iya. Tetapi kok cinta kepada Al-Quran gitu kan, sampai memotivasi anak-anak dan mendirikan ya. Berarti pengurus ya. Apa motivasi Mister? Sebenarnya kami iri melihat ustaz-ustaz ini karena secara lahiriah dijuluki profesi yang mulia yang hanya berhubungan dengan Al-Quran. Kami orang-orang umum ini ingin mencicipi seperti itu. Bukan berarti yang hebat ulama itu hanya pakar-pakar agama, tamatan Mesir. Tapi kita juga sering sekarang melihat apa kontribusi bisa kita lakukan sehingga kita juga melakukan itu. Banyak pengurus-pengurus kesehatan, dia paling rajin. Ada guru agama, guru tahfiz malah, tapi jarang subuh ke surau kita. Tapi dia luar biasa. Apa maknanya? Kadangkala penampilan itu kadang di luarnya orang kesehatan, orang bahasanya, tapi dia kesungguhan lebih. Jadi Bajunya hitam tapi hati malaikat putih. putih. Jadi banyak kita temui orang-orang umum tapi bergerak di bidang apanya luar biasa. Sehingga kalau ini satu lagi, saya sebenarnya juga basicnya adalah sekolah agama. Oh, pernah di agama. Dulu pondok pesantren 5 tahun. Kemudian dari pondok pesantren pindah ke jurusan agama. Tapi setelah jurusan agama tamat, disarankan oleh guru waktu itu ambil bahasa Inggris. Sehingga saya kuliah bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris, sehingga profesi bahasa Inggris. Tapi mudah-mudahan begitu. Apapun ilmu profesi, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau menteri, yang basicnya jangan sampai hilang. Itu aja dijaga. Terima kasih banyak Mister. Kita teringat dengan sebuah hadis Mister. Siapa yang mengajak kepada kebaikan ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuat tersebut. Mungkin Mister membuat rumah tahfiz, kemudian motivasi mengajak orang tua murid untuk memasukkannya ke pondok tahfiz. Anak-anak yang menghafal Al-Quran tetapi pahalanya masuk ke rekeningnya Mister nih, Masya Allah. Sangat luar biasa Mister. Ini perlu dicontoh oleh orang-orang yang basicnya umum ya. Di seluruh Indonesia, walaupun sebagai dokter, profesinya dokter, guru bahasa Inggris, guru matematik. Mari kita contoh. Bapak Mister apa namanya? Ini Mr. I namanya. Mister I? Mr. Arjus Putra sebenarnya panggilan Mr. I. Mister I? Iya, Masya Allah. Terima kasih Mister. Baik, sama-sama Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.